Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ryan Abdi Nugroho. Saya dari kelompok 3 yang beranggotakan Muhammad Reval Raditya dan Enrico Ebenhaizer Nayawan. Kami mengambil judul donasi online dikarenakan di tugas PWeb kami mendapatkan tugas membuat aplikasi bertema donasi online. Jadi kami meneruskan itu saja untuk laporan Adbo ini. Yang pertama, pendahuluan. Tujuan dengan memanfaatkan teknologi digital, aplikasi donasi online dapat menjangkau lebih banyak orang, meningkatkan partisipasi dalam kampanye penggalangan dana dari berbagai kalangan masyarakat. Aplikasi ini juga berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu sosial dan kemanusiaan yang membutuhkan perhatian, mendorong lebih banyak orang untuk berkontribusi. Dengan tujuan-tujuan tersebut, aplikasi berbasis web untuk donasi online berperan penting dalam fasilitasi dan mempercepat proses pemberian bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Ruang lingkup sistem ini merupakan platform berbasis web yang memungkinkan yang pertama metode pembayaran berbagai opsi pembayaran yang tersedia untuk donatur seperti kartu kredit, transfer bank, atau e-wallet. Yang kedua, pendaftaran donatur. Proses di mana individu mendaftar untuk menjadi donatur biasanya melalui formulir online. Yang ketiga, verifikasi donatur. Proses pengecekan data donatur untuk memastikan kebebasan dan keamanan transaksi. Selanjutnya, definisi akronim dan singkatan. NGO, Non-Governmental Organization, organisasi non-pemerintah yang sering terlibat dalam penggalangan dana untuk tujuan sosial. CSR, Corporate Social Responsibility, tanggung jawab sosial perusahaan yang seringkali melibatkan donasi kepada masyarakat. E-wallet, dompet elektronik yang digunakan untuk melakukan transaksi digital termasuk donasi. Vintage, financial technology, teknologi keuangan yang memfasilitasi transaksi online dan donasi. Donasi online. Selanjutnya, referensi IEEE STD 830 sampai 1998, recommend practice for software requirement specification, dokumentasi API sistem pembayaran misalnya Mitrans, PayPal. Selanjutnya, gambaran umum. Sistem ini dibangun menggunakan kode pemrograman PHP native dan kode CSS. Sistem mendukung perangkat desktop dan mobile dengan antarmuka yang responsif. Yang selanjutnya, deskripsi keseluruhan. Perspektif donasi online. Donasi online atau DON adalah sebuah solusi berbasis teknologi informasi yang memungkinkan donatur, relawan, dan admin untuk berinteraksi dalam satu platform donasi online. Selanjutnya, fungsi donasi online. Yang pertama, donatur yang menjadi aktor utama dalam memberi donasi. Yang kedua, lembaga sosial membantu donasi dengan cara turun langsung ke tempat umum. Selanjutnya, admin mengelola akun dan hasil donasi dan juga mengelola platform. Selanjutnya, karakteristik pengguna. Yang pertama, donatur pengguna umum termuka sederhana, tidak memerlukan pelatihan khusus. Yang kedua, lembaga sosial, relawan langsung mengkoordinasikan perihal donasi ke admin. Yang ketiga, admin, pengguna terlatih untuk mengelola platform dan donasi online. Yang keempat, sistem, mengelola layanan notifikasi. Yang selanjutnya ada kendala, ketergantungan pada koneksi internet untuk fungsi utama, metode pembayaran dan kurangnya promosi dan publikasi. Selanjutnya, asumsi dan ketergantungan. Yang pertama, kepercayaan terhadap lembaga pengelola, persepsi resiko, ketergantungan pada teknologi, dan ketergantungan sosial. Selanjutnya, antarmuka pengguna, platform untuk donatur, relawan, dan admin dengan navigasi intuitif, responsif untuk perangkat desktop dan mobile. Antarmuka perangkat keras, server dengan spesifikasi minimal CPU 4 core,
RAM 8GB, storage 100 GB SSD. Selanjutnya antarmuka perangkat lunak. Frontend Tailwind CSS API sistem pembayaran pihak ketiga. Selanjutnya antarmuka komunikasi HTTPS dengan ekskripsi SSL untuk semua komunikasi, REST API untuk integrasi eksternal. Selanjutnya fitur donasi. Tujuan memungkinkan donatur untuk memasukkan nominal yang diinginkan, stimulus, respons, admin menerima hasil donasi dan menyimpan hasil donasi, persyaratan fungsional, sistem mendukung filter pencarian donasi. Selanjutnya metode pembayaran beragam. Tujuan donatur dapat menyalurkan donasi dan dalam berbagai platform pembayaran digital. Stimulus, respon, donatur, klik donasi, sistem menghitung total jumlah donasi yang didonasikan dan mengarah ke sistem selanjutnya. Persyaratan fungsional, sistem memvalidasi donasi. Laporan transparan. Tujuan donatur dapat melihat hasil donasi yang dia berikan. Stimulus, respon, donatur klik laporan, sistem menghitung total jumlah donasi dan disalurkan dan mengarah ke sistem selanjutnya. Persyaratan fungsionalnya, sistem memeriksa hasil donasi. Selanjutnya, platform donasi terpercaya. Tujuan lembaga sosial dapat memberikan platform donasi online, stimulus respon. Lembaga sosial memberikan detail tentang donasi, sistem menyimpan data dan mengelola sumber donasi. Persyaratan fungsionalnya, sistem validasi donasi. Selanjutnya kemudian akses. Tujuan lembaga sosial bisa melakukan donasi dan memantau donasi. Stimulus respon. Lembaga donasi mengklik pantau, sistem menampilkan donasi yang telah diberikan. Persyaratan fungsionalnya, sistem validasi donasi. Selanjutnya peluang untuk berpartisipasi. Tujuan lembaga sosial dapat mengelola donasi. Stimulus respon. Lembaga donasi mengklik menu mengelola, sistem menampilkan dan form pengelolaan. Persyaratan fungsional, sistem validasi donasi. Selanjutnya mengelola akun donasi online. Tujuan admin dapat mengaktifkan, menonaktifkan atau menghapus akun pengguna. Stimulus respon, admin memilih pengguna, sistem memperbarui status akun pengguna. Persyaratan fungsional, sistem mencatat semua tindakan. Selanjutnya pengelolaan data donasi. Tujuan admin dapat mengelola data yang telah didonasikan. Stimulus respon, admin memilih katalog donasi. Sistem menampilkan daftar dan hasil donasi yang tersedia. Persyaratan fungsional, sistem mencatat semua tindakan admin. Selanjutnya, skenario yang terjadi berdasarkan fungsi produk. Skenario yang terjadi adalah sebagai berikut. Yang pertama, donatur login ke sistem. Kedua, donatur memilih kategori donasi, misalnya pendidikan atau kesehatan. Yang ketiga, donatur memilih lembaga sosial dari daftar yang tersedia. Yang keempat, donatur memasukkan nominal donasi. Yang kelima, donatur melakukan pembayaran secara online. Dan yang keenam, menerima notifikasi. Yang ketujuh, sistem mengirim tanda terima donasi melalui email. Yang ke-8, lembaga sosial melaporkan pengguna dana kepada donatur melalui platform. Yang ke-9, admin sistem monitor transaksi. Yang ke-10, admin melaporkan aktivitas donasi. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya atas nama Rehan Abdi Nugroho. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang BPMN. Berdasarkan fungsi produk, skenario yang terjadi adalah sebagai berikut. Donatur login ke sistem. Donatur memilih kategori donasi atau misalnya pendidikan kesehatan. Donatur memilih lembaga sosial dari daftar yang tersedia. Donatur memasukkan nominal donasi. Donatur melakukan pembayaran secara online. Donatur menerima notifikasi. Sistem mengirimkan tanda terima donasi melalui email. Lembaga sosial melaporkan pengguna dana kepada donatur melalui platform. Admin sistem memonitor transaksi, admin melaporkan aktivitas donasi. Berikut adalah BPMN-nya. Diagram aktivitas berdasarkan BPM diperjelas peran sistem donasi online agar ditemukan proses apa saja yang dilakukan oleh sistem. Proses ini diperjelas lewat skenario yang terjadi secara lebih detail. Dibanding dengan BPM, diawali dengan peran donatur. 1. Mulai 2. Donatur mendaftar sistem.
Lembaga sosial menerima notifikasi, lembaga sosial memberikan beberapa kategori, donatur memilih kategori donasi, donatur memilih lembaga sosial, donatur memasukkan nominal donasi, donatur melakukan pembayaran, admin memonitor transaksi, jika tidak valid maka kembali ke langkah 8, jika valid maka menuju langkah 10, admin melaporkan aktivitas donasi, lembaga sosial membuat laporan donasi, admin menerima laporan, admin dapat melihat data donasi telah tersimpan di sistem, sistem mengelola data donasi, data telah siap dikirimkan, sistem mengirimkan tanda terima donasi melalui admin, admin menerima laporan, lembaga melaporkan hasil transaksi kepada donatur, donatur mengetahui laporan, donatur menerima notifikasi, selesai. Kemudian dibuat diagram aktivitas untuk menerjemahkan skenario di atas. Diagramnya seperti ini. Use case diagram. Berdasarkan diagram aktivitas di atas, langkah berikutnya adalah membuat use case diagram dan mendetailkan peran use case masing-masing. Di sini terdapat donatur, lembaga, admin, dan sistem beserta perannya masing-masing. Detail use case diagram kemudian dijelaskan lebih detail untuk mempermudah mengidentifikasi peran masing-masing use case. Use case description. Use case ID don, use case name, proses donasi online, created by Rehan Abdi Nugroho, Muhammad Reval Raditya, Enrico Ebenheizer Nayawan, date create, tanggal 8 bulan 12 2024. Description-nya, donasi online adalah proses memberikan donasi atau bantuan melalui platform digital yang terhubung dengan internet. Dengan berkembangnya teknologi, cara orang berdonasi telah beralih dari metode konvensional ke metode digital, memungkinkan donatur untuk memberikan bantuan dengan lebih mudah dan cepat tanpa perlu melakukan transaksi fisik. Primary aktor, donatur. Secondary aktor, lembaga sosial. Include use case, tidak ada. Extend use case, pengelolaan pengguna, pengelolaan donasi online. Precondition, donatur harus memiliki akun terdaftar di donasi online. Sistem donasi online harus tersedia dan dapat diakses. Post condition, donatur dapat mendonasikan sesuai nominal keinginannya. Lembaga sosial dapat mengelola dan memperbarui donasi yang masuk. Admin dapat mengelola akun pengguna dan memantau donasi. Sistem dapat menyimpan data hasil donasi dari donatur. Main flow. Mulai, lembaga sosial menerima notifikasi, lembaga sosial memberikan beberapa kategori, donatur memilih kategori donasi, donatur memasukkan nominal donasi, donatur melakukan pembayaran, admin memonitor transaksi, admin melaporkan aktivitas donasi, lembaga sosial membuat laporan donasi, admin menerima laporan, admin dapat melihat data donasi telah tersimpan di sistem, sistem mengelola data donasi, data telah siap dikirimkan, sistem mengirimkan tanda terima donasi melalui admin, admin menerima laporan, lembaga melaporkan hasil transaksi kepada donatur, donatur mengetahui laporan, donatur menerima notifikasi, dan selesai. Alternative flow, jika transaksi batal, maka kembali ke transaksi awal. Berikut use case description from pendaftaran. Berikut use case description mengelola profile. Berikut use case description memilih lembaga sosial. Berikut use case description donasi. Berikut use case description transaksi donasi. Berikut use case description pengelolaan pengguna. Berikut use case description pengelolaan donasi. Berikut use case description pengelolaan data donatur.
Berikut use case description mengirim tanda terima donasi. Sequence diagram. Setelah use case description di atas selesai, selanjutnya membuat sequence diagram berdasarkan use case description-nya masing-masing. Perhatikan main flow dan alternative flow-nya. Berikut diagram aktivitas pendaftaran akun. Berikut sequence diagramnya. Berikut diagram aktivitas form profile. Berikut sequence diagramnya. Berikut diagram aktivitas memilih lembaga sosial. Berikut sequence diagramnya. Berikut diagram aktivitas donasi. Berikut sequence diagramnya. Berikut diagram aktivitas memilih transaksi donasi. Berikut sequence diagramnya. Berikut diagram aktivitas pengelolaan pengguna. Berikut sequence diagramnya. Berikut diagram aktivitas pengelolaan donasi. Berikut sequence diagramnya. Berikut diagram aktivitas pengelolaan data donatur. Berikut sequence diagramnya. Berikut diagram aktivitas mengirim tanda terima donasi. Berikut sequence diagramnya. Oke, sekian dari saya. Kemungkinan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Reval Raditya. Oke, di sini saya akan melanjutkan laporan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak berikut ini. Ya, di sini kita ada ERD atau Entity Relationship Diagram. Ini kami telah membuat ERD-nya. Di sini ada tabel donatur yang berhubungan dengan laporan donasi, ini one to many. Lalu ada lembaga sosial dengan laporan donasi, dan admin kepada lembaga sosial one to many juga, serta admin kepada laporan donasi one to many, karena admin mengelola tanggal donasi, jumlah donasi, dan bukti donasi. Oke, setelah itu kita mempunyai kelas diagram yang telah kita buat juga. Di sini ada ID donatur, sama seperti ERD ini, kami telah buat ini kelas diagramnya. Oke, setelah itu ini desain antar muka atau user interface pada program aplikasi kami. Ini ada halaman pengunjung, lalu ada halaman login donatur, setelah itu ada halaman donasi uangnya, atau ini halaman donasi barang. Di sini ada laporan keuangan. Setelah itu sudah. Ini yang ketiga, persyaratan kinerja. Donatur, admin donasi online dan lembaga sosial memerlukan pelatihan tentang cara menggunakan sistem dengan efektif. Donasi dan hasil donasi, proses donasi dan hasil donasi harus secara transparan. Lalu ada 3.4, batasan desain. Ini berbasis web, mendukung browser modern seperti Chrome, Firefox, dan Edge. Kemudian ada modifikasi informasi materi hanya dapat dilakukan oleh pengguna yang memiliki otoritas hak akses, administrator, dan operator. Setelah itu ada sistem hanya dapat melakukan proses donasi, melihat informasi donasi, melihat informasi hasil donasi. Lalu ada 3.5, atribut sistem perangkat lunak. Autentikasi pengguna, mekanisme untuk memastikan hanya pengguna yang terdaftar yang dapat mengakses sistem dengan menggunakan username atau password. Kemudian ada pengelolaan donasi online.
Kemampuan untuk menambah donasi yang masuk, melihat donasi, menyalurkan donasi. Lalu ada pengaturan hak akses. Pengaturan hak akses berbeda untuk donatur biasa dan admin untuk melindungi data sensitif. Lalu ada persyaratan lain, sistem menyediakan laporan untuk admin. Sekian dari kelompok kami, kelompok 3. Saya Muhammad Reva Raditya dan mewakili teman saya yang lainnya. Terima kasih telah mendengarkan presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.